Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, anak semua, apakah hari ini kabarnya sehat? Sehat Bu, alhamdulillah. Siapa yang hari ini tidak hadir? Hadir semua Bu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, akan lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, tolong Hera pimpin doanya. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita terlebih dahulu berdoa dan belajar. Doa selesai. Baik, langsung saja kita mulai pembelajaran pada hari ini. Sebelumnya kemarin Ibu sudah menjelaskan tentang macam-macam dari pencemaran. Nah, kalian masih ingat ada berapa pencemaran yang Ibu jelaskan kemarin? Ada pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, dan air. Udah itu aja. Ya, jadi cuma ada 3 pencemaran. Kali ini Ibu akan memberikan salah satu contoh dari pencemaran air. Nah, dari semua langsung saja. Kalian pernah nggak melihat Sungai Citarum? Enggak. Nah, Tapi kalau di karena jadi gini dengan semua Sungai Citarum itu dia sungainya tercemar. Ini coba gambarnya. Nah, terus sungai ini awalnya bersih, tapi karena para manusia yang tidak bertanggung jawab, sungai ini menjadi tercemar dan sangat banyak sampah yang menyebabkan kebanjiran. Nah, kemudian pernahkah kalian berkunjung ke Sungai Waterloo Klaten? enggak. Nah, dua Ibu. Nah, jadi ini adalah gambar dari Sungai Waterloo Klaten. Nah, sungai ini dulu juga tercemar, tapi ada salah satu warga masyarakat yang menjadikannya tempat wisata. Nah, sungainya itu dibersihkan lalu diisi budidaya ikan. Nah, selanjutnya kalian kan udah ada gambaran nih tentang sungai yang tercemar dan sungai yang bersih hingga sungai yang bersih menjadi tempat wisata. Nah, di sini nanti Ibu akan membagikan kalian menjadi 3 kelompok atau 2 kelompok saja. Ibu akan menayangkan video di mana kalian nanti akan melihat apa yang terjadi pada video tersebut.
Jangan sampai ini. Iya, mulai dari sekarang ya. Baik, anak-anak semua sudah. Baik, siapa yang mau menjawab atau merumuskan permasalahan dulu? Dari kelompok 1 atau kelompok 2? Oh, kayak menjawab pertanyaan itu. Jadi saya dulu. Baik, dari kamu mulai. Jadi pertanyaan di sini jelaskan pengertian pertemuan game. Jawab dari 1 sampai 3 ya. Terus lagi. Ya, nanti kelompok 4 sama 5 kelompok 2. Oke. Baik, ada begini. Oke. Baiklah, anda semua apakah sudah menjawab pertanyaan atau merumuskan pertanyaan yang ibu berikan di awal tadi? Sudah Bu. Nah, baik, mau dari kelompok 1 dulu atau kelompok 2? Saya Bu kelompok 1. Baik, Haikal silakan jawab. Jadi bagaimana kondisi air pada gambar di sana itu? Ya. Di gambar itu. Jadi kondisi airnya itu tercemar, terus terlihat keruh dan tidak layak digunakan karena terdapat limbah sampah lumpur. Ya. Terus kalau ciri-ciri air yang bersih dan air yang tercemar itu, yang pertama air bersih itu jernih, tidak berbau, tidak berwarna dan tidak berasa. Terus bebas dari sampah dan zat berbahaya. Selanjutnya kalau air yang tercemar itu keruh, berbau, tidak sedap, berwarna dan mengandung sampah atau limbah dan tidak layak digunakan. Selanjutnya itu jelaskan apa yang maksudnya pencemaran air Bu. Ya. Jadi pencemaran air itu adalah perubahan kualitas air akibat masuknya zat pencemaran sehingga air tidak dapat digunakan sesuai peruntukannya. Baik, terima kasih kelompok 1 berikan tepuk kepada kelompok 1. Baik, selanjutnya kelompok 2 itu jawab pertanyaan selanjutnya itu ada nomor 4 dan nomor 5. Baik, siapa perwakilan dari nomor 2? Saya Bu. Baik, Selvi, silakan. Sebutkan dan jelaskan jenis-jenis pencemaran air berdasarkan sumber pencemarannya. Yang pertama ada limbah rumah tangga berasal dari deterjen, sabun, sisa makanan dan sampah rumah tangga. Yang kedua ada limbah industri yang berasal dari pabrik yang mengandung bahan kimia berbahaya. Yang kedua ada limbah pertanian berasal dari pupuk dan pestisida yang terbawa ke sungai atau danau. Yang keempat ada limbah peternakan berasal dari kotoran hewan dan sisa pakan yang mencemari air. Selanjutnya yang nomor 5 itu sebutkan dan beri contoh ciri-ciri pencemaran air berdasarkan sifat zat pencemarannya. Yang pertama, pencemaran fisik. Air menjadi keruh, berwarna atau bersampah.
seperti sampah plastik dan lumpur. Yang kedua ada pencemaran kimia, yang dimana air mengandung zat kimia berbahaya seperti deterjen, pestisida, dan limbah plastik. Dan terakhir itu ada pencemaran biologis, ada air mengandung mikroorganisme penyebab penyakit, contohnya bakteri E. coli dari limbah tinja. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Berikan tepuk tangan kepada kelompok 2. Baik, karena menurut Ibu kalian semuanya sudah mengetahui macam-macam dari pencemaran lingkungan. Nah, kemarin Ibu sudah menjelaskan 3 pencemaran lingkungan, yaitu pencemaran udara, pencemaran air, dan pencemaran Tanah. Kemarin Ibu sudah mengulang tentang pencemaran udara, dan sekarang Ibu melanjutkan ke pencemaran tanah. Nah, kalian sepertinya sudah memahami tentang pencemaran yang terakhir ini, yaitu pencemaran air. Nah, kalian pasti sudah sering ya ketemu di mana ada sungai yang banyak sampah, banyak ikan yang mati. Kemudian mereka itu menjadikannya itu kadang kalau ada manusia yang bertanggung jawab dia membersihkan lalu menjadikannya tempat wisata. Cuman terkadang ketika sudah dibersihkan, manusia tidak bertanggung jawab masih melakukan membuang sampah ke tempat sungai atau tempat sembarangan. Nah, baik, untuk yang terakhir, sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, nah, menurut kalian hal apa yang menarik untuk materi pada hari ini? Kalau menurut kami yang menarik itu kami jadi tahu macam-macam pencemaran, terutama pencemaran yang terjadi di air, yaitu sungai. Materi apa yang dari 3 pencemaran tadi, menurut kalian materi apa yang susah untuk dipahami? Dari 3 pencemaran, menurut kalian pencemaran mana yang masih kalian sulit untuk memahaminya? Oh, baik, bagus. Baiklah, karena menurut Ibu kalian sudah paham tentang materi pencemaran lingkungan, untuk hari ini Ibu langsung tutup saja. Baiklah, karena menurut Ibu kalian semua sudah paham terkait materi pencemaran lingkungan. Nah, untuk materi minggu depan, Ibu akan menjelaskan tentang perubahan iklim. Nanti Ibu kirim materinya di nomor kalian masing-masing. Nah, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu mau mengabsen kalian satu persatu ya. Baik, Muhammad Haidar Fauzan, Hari Bu. Siti Nurlianti, Elsa Julita Wiyah Putri, Selvia Wahuni, Nena Amelin, dan terakhir ada Devi Nurkiti Al-Islami. Baik, terima kasih karena semuanya sudah hadir pada pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas pimpin doanya. Baiklah, alhamdulillah setelah mempelajari materi hari ini, kita tutup dengan pembelajaran adalah Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.